Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdalillah, la haula wa la quwata illa billah. Salatan wa salaman ala Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Adibu auladakum biwairi zamanikum. Amma ba'du. Yang kami hormati dan kami taktimi pengasuh Pondok Pesantren Mambaul Ulum Bata-Bata, Raden Kiai Haji Ahmad Faisal Abdul Hamid. Yang kami hormati dan kami taktimi penasihat IKABA IMABA Malaysia yang saat ini dihadiri oleh Raden Kiai Haji Muhammad Ismail Abdul Qadir. Yang kami hormati seluruh rombongan dari Kedutaan Besar Republik Indonesia untuk Kuala Lumpur yang dalam hal ini dihadiri oleh Wakil Duta Besar Republik Indonesia Bapak Danang dan dihadiri oleh Atase Pendidikan Bapak Ahmad Ramadhani dan dihadiri oleh Pensosbud dalam hal ini Bapak Ferry Iswandi dan juga dihadiri dari Ketua PNF Ibu Gita Wahyuni dan wakilnya Bapak Dedi Rosyadi. Seluruh hadirin, seluruh para tamu yang membantu dalam perjuangan ini, terutama kepada sponsor yang sudah membantu kami dalam hal mensukseskan acara ini. Kami ucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya dan juga yang sangat spesial kami ucapkan kepada seluruh ormas yang sudah mendukung kami. Kegiatan kami mulai dari wisuda 1 sampai saat ini, dan yang berbahagia seluruh para wali murid, wali siswa, terutama yang akan diwisuda sebentar lagi. Kami selaku Dewan Presidium terus terang, saya berdiri di sini bagaikan mimpi. Karena di awal waktu kami rembuk dengan teman-teman sekitar 2014, setelah peresmian IKABA IMABA Malaysia 1 tahun berikutnya, kami rembuk-rembuk karena melihat fenomena yang ada anak-anak kita, generasi kita sudah umur 14 tahun, 15 tahun, tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Akhirnya kami rembuk-rembuk dengan teman-teman, ayo apa yang bisa kita lakukan sebagai santri dan juga mendapat amanah dari pondok untuk mengembangkan pendidikan dimanapun kita berada. Karena kami sebelum berangkat dipesan, salah satu pesannya itu, ada dimanapun tradisi pondok itu jangan sampai dilupakan. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita mempunyai kemampuan lebih, jangan lupa orang-orang yang ada di sekitar kita. Itu yang menjadi dasar utama berdirinya SB At-Tanzil. Seperti yang disampaikan tadi, bahwa berdirinya itu dari surau ke surau, dari rumah ke rumah, dan sampai saat ini alhamdulillah kami sudah diberi kesempatan untuk mengembangkan pendidikan yang sekarang sudah ada 15 SB yang di bawah naungan IKABA IMABA Malaysia. Perjuangan itu tidak mudah. Terus terang, ini orangnya masih ada. Ketika kami di awal mau membentuk SB ini, mau mengajar ini, teman-teman satu pun tidak ada yang setuju. Satu pun tidak ada yang setuju. Ketika kami menyampaikan, ayo apa yang bisa kita lakukan untuk anak-anak TIKA ini. Karena kenapa? Yang menjadi penyebab pada waktu itu yang pertama, tujuan kami ke sini yang banyak ini adalah cari kasyaf. Ketika kerja dari pagi sampai sore, kapan waktunya untuk mengajar? Alasan dari teman-teman ketika menolak pada waktu itu, kapan kita mau mengajar? Pagi berangkat kerja, sore datang, malam capek istirahat. Yang kedua, siapa yang akan jadi donaturnya?
pada waktu itu. Siapa yang akan jadi donaturnya? Akhirnya saya jawab, begini, dasar utamanya adalah ingat pesan guru kita ketika mau berangkat. Tradisi pondok ada dimanapun, jangan sampai dilupakan. Kapan waktu kita belajar? Ambil yang simpel saja seperti di pondok-pondok. Kita mengajar itu dari waktu maghrib sampai isya. Itulah waktu kita mengajar. Dari situ akhirnya yaitu yang berjalan. Akhirnya ketika mau mendirikan SB, dari mana donaturnya? Teman-teman kerepotan karena perlu dana besar juga. Sewa tempat dan sebagainya karena kita ada di negeri orang. Alhamdulillah min haitsu la yahtasib. Buka 2020, buka sekitar 2 bulan corona. Baru buka 2 bulan corona. Kami harus bayar tempat kurang lebih 1 tahun. Dari awal berdirinya itu sampai corona pertengahan corona karena kami sudah tidak mampu bayar tempat walaupun nggak ditempati. Tempat itu baru ditempati cuma 2 bulan. Corona akhirnya nggak ditempati, kami harus bayar tiap bulan selama 1 tahun. Yaitu alhamdulillah ada jalan saja dari teman-teman pelajar ini, ada yang 50 ringgit, berapa ringgit dan sebagainya. Alhamdulillah bisa melunasi walaupun nggak ditempati. Setelah itu kami off kurang lebih 2 tahun karena corona itu, baru di tahun 2021 bisa dilaksanakan kembali. Yang awalnya 15 orang ketika buka pertama kali, di berikutnya langsung 3 cabang. Di wisuda pertama 2019 yang minta untuk dibukakan sanggar itu ada sekitar 10 lokasi. Cuman kami setelah itu kemampuan kami hanya di 3. Alhamdulillah sampai 2024 itu kita sudah sampai 15. Ini karena ada permintaan. Dari Padang Jawa, dari Sri Petaling, dari Ceras, dari Damansara, dari Kayuara, permintaan dari masyarakat. Karena kenapa? Masyarakat kita untuk mengantar anak-anak kita ke sekolah Indonesia yang ada di Kuala Lumpur, jaraknya jauh. Dan kalau pagi, macetnya, jamnya luar biasa. Waktu kerja akhirnya, yaitu yang menjadi penyebab. Sehingga bukan tidak mau disekolahkan anak-anak kita itu, karena jaraknya yang terlalu jauh. Itulah yang menjadi penyebab kami mendirikan SB di beberapa tempat itu. Ini tidak lepas dukungan dari seluruh elemen. Kami ucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya. Terutama kami ucapkan terima kasih kepada penitia yang ditampilkan tadi itu, walaupun hanya ada yang 2 menit, 3 menit dan sebagainya, itu perlu waktu paling tidak 1 minggu. Untuk yang tampil 2 menit, 3 menit itu. Karena kenapa? Kami bukan fokus di satu tempat. Siang kami harus bekerja. Waktu kami untuk diwakafkan untuk pendidikan itu dari maghrib sampai isya. Kecuali yang guru. Kalau yang guru ini memang kami minta untuk mendidik dari pagi sampai sore. Kalau yang pengelolanya, lah ini waktunya, kalau malam. Seperti itu. Dan perlu diketahui pengelola ini lillahi ta'ala. Untuk pengelola itu lillahi ta'ala. Artinya yang menggaji adalah Tuhan. Tapi alhamdulillah kami sampai saat ini tidak ada satupun pengelola yang dipulangkan dari Malaysia karena kelaparan. Alhamdulillah sampai saat ini pengelola itu tidak ada satupun yang dipulangkan dari Malaysia karena kelaparan. Begitu juga dengan guru-guru yang mengajar. Seperti itu. Itu yang dapat kami sampaikan dan sekali lagi kami terima kasih kami ucapkan dan mohon maaf apa yang kami suguhkan ini masih jauh dari harapan. Karena semakin tinggi tantangannya juga semakin tinggi. Dulu di awal kami melaksanakan wisuda ini di lapangan, kerjasama dengan masjid di lapangan di Tamin Jaya. Dan didukung dari beberapa ormas untuk membantu konsumsi dan sebagainya. Karena kami memang tidak mampu. Mampunya sewa sound system, sewa panggung, ala adanya. Konsumsinya dibantu dari beberapa tokoh. Alhamdulillah terlaksana, walaupun ala adanya. Tapi sejak corona karena kegiatan tidak boleh ada di luar, akhirnya kami berusaha semaksimal mungkin. Kami sewa gedung dan sebagainya. Ini alhamdulillah dukungan dari semuanya ini kita bisa laksanakan.
Dan harapan kami ke depan bukan hanya sampai di sini, karena perjuangan kita masih panjang, masih jauh, dan anak-anak kita yang ada di sana perjalanannya masih panjang. Kami mohon doanya, terutama kepada orang tua, minta tolong, pasraaki penuh kakurunah sebede sekolahan. Ting mole depak karoma, nah tanya aki pole na pesiya jerin neng i sekolahan. Ki Bapak Ibu? Oke, fase kedua, doa akin anaan. Manabi lastari apejeng, nyoon ka pangeran, ya Allah, anak abdinah minta tolong, pak atoro aki, pak cerdas aki, pase rampadenah, inom aki kepotrana. Ki, mon asarenah teku cedekaan an nikah, pas bejain patiha, maki karo sekalian. Pentah ke pangeran untuk anak-anak kita nikah makle teti anak bermanfaat bagi kita ke depan. Mohon bermanfaat bagi orang tua, otomatis bagi tetangga, negara, otomatis bermanfaat insyaallah. Akhirul kalam dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul musta'an ila sabilir rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.